Jadi kita itu ada dispepsia organik dan juga dispepsia fungsional. Kita itu harus mengetahui kira-kira kita ini ada di mana, dispepsia fungsional ataupun dispepsia organik. Dan apakah bisa sembuh nggak sih asam lambung, berapa lama? Sebenarnya untuk proses penyembuhan itu tergantung dari kategori masing-masing orang. Aku aja pada saat itu berjuang ya, hampir 3 tahun, udah banyak banget obat-obatan yang konsumsi, dan aku memodifikasi semuanya. Alhamdulillah saat ini bisa normal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali aku kembali menyapa kalian. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan aku itu kemarin banyak banget yang nge-DM, udah ratusan, tapi belum sempat aku jawab. Mohon maaf ya, karena akhir-akhir ini sibuk banget, jadwal aku padat. Ditambah lagi aku lagi ujian ya. Mungkin seluruh Indonesia saat itu lagi ujian sekolah semua. Jadi kita sebagai orang tua wajib banget mendampingi anak-anak kita dalam belajar ya. Nah teman-teman, banyak juga yang komen, Bunda mah enak sekarang udah bisa makan apa aja, udah bebas kemana-mana, dan udah normal seperti sedia kala. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, aku juga pernah berjuang seperti kalian. Dan sebelum ada di titik sekarang ini, aku juga pernah ngalamin di fase-fase terendah. Pernah aku cerita, pernah aku sharing beberapa waktu lalu di saat aku berjuang. Pernah aku alami lagi ada di titik terendah pada saat itu. Semoga itu menjadi motivasi juga buat kalian. Jadi Allah itu memberikan kita ujian karena kita mampu. Yang penting pada saat kita diberi ujian, jangan selalu ngeluh, jangan pasrah, harus usaha, harus ikhtiar. Karena setiap masalah ada solusinya, dan setiap penyakit pasti ada obatnya. Itu yang selalu aku camkan di pikiran aku pada saat itu. Dan aku itu selalu positive thinking, meskipun memang susah banget ya untuk yang overthinking seperti aku, karena aku tuh anxiety, kecemasan, dikit-dikit cemas, takut sakit parah, dengerin kabar apa aja takut mati. Pokoknya setiap hari itu bayang-bayangan aku itu nggak enak banget, serem banget, pikiran-pikiran aku tuh negatif. Tapi aku memodifikasi semuanya dari pola hidup aku, pola pikir aku, pola makan aku, dan jam tidur aku itu benar-benar aku rubah selama aku berjuang. Dan pasca endoskopi itu pemulihan, aku fokus pemulihan 3 bulan, ditambah lagi konsumsi obat-obatan, sama aku rajin olahraga. Karena pada saat itu adalah sensasi yang sulit aku lawan itu gastritis, gas di lambung aku tuh nggak habis-habis. Berdasarkan hasil endoskopi aku adalah peradangan di dinding lambung. Jadi kalau misalnya asam lambung aku naik, gasnya banyak, itu menjadi kembung, begah. Jadi kayak ditapok-tapok itu kayak gendang gitu perutku. Tapi alhamdulillahnya setelah aku pemulihan, aku terbebas, dan saat ini alhamdulillahnya bisa normal lagi, bisa aktivitas lagi, dan bisa puasa lagi. Jadi kalian juga pasti bisa ada di tahap sekarang ini. Banyak sekali yang bilang, Bunda mah enak banget sekarang udah bisa makan apa aja. Sebelum ada di tahap sekarang ini, aku juga pernah berapa banyak air mata yang aku keluarkan ya, karena perjuangan aku pada saat itu ya naik turun ya. Kadang lagi semangat lihat anak, lihat suami juga, kadang tiba-tiba down. Ya semua itu butuh perjuangan, kesabaran, ekstra kerja keras, dan butuh biaya. Karena semua obat-obatan itu adalah dibeli dengan uang. Dan pada saatnya aku berjuang itu di musim COVID-19 lagi sulit banget keuangan kita. Tapi alhamdulillahnya bisa normal seperti sedia kala. Nah di video kali ini aku bakal bahas, Bunda bisa gak sih kita sembuh? Asam lambung itu bisa sembuh gak sih? Bisa ya, alhamdulillah bisa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, yang penting kita ikhtiar. Caranya itu adalah 3P atau 4P. Nah, banyak saat ini tuh katanya bukan 3P lagi, buat 4P. It's okay, mau 4P, mau 3P, mau 5P. Yang penting kita tuh harus disiplin. Percuma kalau misalnya kita udah terapkan ya, atau pengen banget terapkan 4P-nya atau 5P-nya, tapi selalu dilanggar. Itu nanti bakalan kambuh lagi, muncul lagi sensasinya. Karena menurut aku ya, asam lambung itu gampang kambuhnya, susah sembuhnya. Karena itu adalah pengalaman pribadi aku. Jadi hati-hati. Nah gimana sih kita agar terbebas dari asam lambung, Bun?
bisa nggak sih sembuh? Kalau misalnya ada luka, bisa nggak sih? Kalau ada tukak, bisa nggak sih bun sembuh? Ini banyak sekali pertanyaan. Karena aku bukan dokter dan aku bukan Allah, aku bukan Tuhan. Jadi aku selalu menyarankan positive thinking, ikhtiar, jangan selalu berprasangka buruk pada Allah. Karena setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi caranya gimana? Kalau kita udah ada diagnosanya, ada tukak ataupun ada radang atau ada luka, pertama itu adalah kita harus tahu diri nih. Ternyata asam lambung aku ini bukan lagi asam lambung yang biasa, yang kategori ringan. Karena kategori asam lambung itu kan ada kategori ringan, kategori sedang, dan kategori parah. Karena kita itu ada dispepsia fungsional dan juga dispepsia organik. Dispepsia fungsional ini ketika sudah dilakukan pemeriksaan, tapi nggak ada sama sekali ditemukan hasilnya itu semuanya normal, baik-baik aja, tapi ada sensasinya nih, begah, cemas, dan lain sebagainya. Itu namanya dispepsia fungsional, biasanya dari faktor kecemasan, ya, pikiran, dan juga biasanya ada trauma di masa lalu. Nah, kemudian yang kedua adalah dispepsia organik. Dispepsia organik ini adalah ketika sudah dilakukan pemeriksaan seperti endoskopi ataupun USG, ditemukan adanya luka ataupun tukak, radang. Nah, ini biasanya terjadi karena dari makanan-makanan yang kita konsumsi. Misalnya suka banget nih makan sambal banyak, makan ayam gepreknya setiap hari, sambalnya banyak. Suka banget minum soda, ngerokok, begadang, konsumsi alkohol, ini bisa ya terjadi. Itu namanya dispepsia organik. Jadi dengan cara apa untuk kita menangani ya dispepsia tersebut? Pertama, kalau misalnya kalian dispepsia fungsional, makanannya juga tetap harus diperhatikan. Jadi kalau kalian udah dispepsia fungsional, selain makanannya 3P yang diperhatikan, juga makanan yang diperhatikan, pikirannya, karena ini lebih ke pikiran. Biasanya ada trauma di masa lalu, jadi harus berdamai dengan masa lalu kita, harus ikhlas lillahi ta'ala, karena yakin semua yang terjadi itu sudah ditakdirkan oleh Allah, dan apapun yang terjadi saat ini itu adalah yang terbaik dari Allah, menurut Allah. Karena yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Jadi semuanya itu pasrahkan, kemudian lakukan relaksasi agar pikiran-pikirannya itu gak selalu cemas, gak selalu parnoan. Jadi lakukan olahraga, meditasi, yoga. Kumpullah kalian dengan komunitas-komunitas yang positif. Kalau aku dulu ya, karena juga ada dispepsia organik sama aku ada kecemasan, jadi itu aku dulu sering sekali ngumpul sama orang-orang yang suka jogging, suka yoga, suka senam, treadmill, suka lari. Dan aku tuh sampai ikut komunitas-komunitas lari. Jadi biasanya setiap berapa bulan aku ikut lari, komunitas lari. Alhamdulillah saat ini aktif lari, udah kuat lari 5 kilo, Masya Allah banget. Dan alhamdulillahnya sih dengan ikut kajian-kajian, kayak kajian Ustaz siapa, kemarin aku ikut Ustaz Hanan Ataki, Ustazah Halimah Alaidrus. Ya tapi kalau misalnya itu mah susah bun daftarnya, atau mungkin terlalu mahal bayar. Kalau Ustazah Alaidrus sih gratis ya. Tapi kalau Hanan Ataki bayar. Nggak usah yang ustadz-ustadz terkenal, ustadz-ustadz yang biasa aja. Yang penting kita itu mendengarkan atau bagus ya, positif untuk kita ke depannya, agar nggak selalu overthinking. Itu nggak apa-apa banget ya. Kemudian sering lakukan relaksasi juga agar otot-otot kita nggak selalu tegang. Kemudian pikiran kita juga tenang. Kalau dulu aku sering ruqyah diri aku sendiri. Kalau mulai cemas nih, kadang aku dengerin ruqyah itu kayak sambil memejamkan mata. Semua itu berserah diri sama Allah, pasrahkan semuanya sama Allah. Itu nanti bakalan plong, pikiran kita juga bakalan enak, nggak overthinking. Itu kalau misalnya dispepsia fungsional. Kalau dispepsia organik kayak gimana bun? Dispepsia organik ini kan karena biasanya faktor makanannya yang berlebihan, pedas, kemudian biasanya makanannya terburu-buru atau nggak dikunyah halus. Jadi kita juga harus merubah ini. Pertama, kita makan sering tapi porsinya kecil. Ya, dalam agama mengajarkan kita makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi yang berlebihan itu memang nggak baik.
Kalau kalian untuk makan dari bangun tidur sampai sore itu wajib banget dibuat jadwalnya menurut aku ya. Karena aku pada saat itu juga cepat sembuh ya karena aku disiplin. Aku selalu buat jadwal-jadwal makan, kemudian jadwal istirahat. Aku tuh selalu buat agar semuanya itu terarah, teratur. Nah kemudian menu-menunya juga diperhatikan, hindari kayak pedas, kecut, kafein, soda dihindari. Aku itu pada saat itu makan yang dikukus, direbus ataupun yang dipanggang. Jadi aku selektif banget dalam memilih makanan-makanan. Kemudian habis makan juga jangan langsung berbaring. Kira-kira sembuhnya berapa lama, Bun? Nah, jadi untuk asam lambung ini tergantung dari kategori kita. Kalau misalnya kategorinya ringan itu bisa 1-2 bulan udah sembuh. Konsumsi obat warung aja pasti dia sembuh. Yang penting pada saat mengkonsumsi obat apapun harus disiplin. Jangan mentang-mentang udah konsumsi obat makan rujak lagi. Masya Allah, ini kebanyakan. Jangan lagi konsumsi obat makan ayam geprek lagi, makan bakso pakai sambalnya yang banyak lagi. Itu gimana mau sembuh? Makanya biasanya ada yang udah tahunan, puluhan tahun. Ada loh kemarin 20 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang 6 tahun. Bunda, aku masih naik turun. Ya iyalah, karena dia nggak bisa mantang. Enakan sedikit, mau nyobain mie ayam pedas, mau nyobain bakso ini itu adalah hal yang sulit dihindari oleh pejuang asam lambung. Makanya itu dia nggak sembuh total, cuman sembuh sedikit, kambuh lagi karena ulah dia sendiri. Jadi teman-teman, kata dokterku, pemulihan itu harus tuntas. Kalau kalian pengen benar-benar sembuh dan gak ada sensasi-sensasi lagi, ayo pantang selama kurang lebih 3 bulan. Pantang ini bukan kita gak boleh makan enak. Kalau dulu ya, aku tuh selalu masak sendiri dengan bumbu-bumbu yang aman, yang sehat. Jadi saran aku, kenali apa aja nih yang gak cocok sama lambung kalian. Untuk cara mengetahui cocok atau enggaknya dengan menu-menu tertentu, coba sedikit. Kemarin videonya udah aku buat ya, jadi kalian boleh coba nih. Misalnya aku pengen nyobain buah alpukat, cobain dulu. Kalau misalnya enggak cocok di lambung kalian atau menimbulkan sensasi berat, itu enggak cocok, hindari, jangan diulangi lagi. Jangan-jangan kemarin aku nyobain karena belum makan, besoknya nyobain lagi, ternyata ada sensasi lagi, berarti itu udah nggak cocok. Jadi jangan dipaksakan, tunggu sampai sembuh. Kalau udah sembuh bisa nyoba. Jadi mencobanya itu cuma sekali. Kalau misalnya perut udah nggak terima, udah hindari aja, berarti ya belum cocok kamu makan itu, makan yang lain aja yang cocok. Jadi untuk pemulihan itu berapa lamanya tergantung kondisi masing-masing orang. Kalau kategori ringan bisa sekitar ya 2 minggu sampai 1-2 bulan lah ya. Tapi kalau misalnya kategori sedang itu bisa sampai 3 bulan bahkan lebih. Makanya harus disiplin. Kemudian obat-obatan apa aja yang kita konsumsi? Bisa dibantu obat dokter. Kalau misalnya nih kalian yang udah rutin, kalau BPJS kan biasanya kontrolnya seminggu sekali ya. Sekarang mungkin sebulan sekali karena suamiku dia sebulan sekali, mungkin karena udah ketahuan ya penyakitnya. Tapi kalau aku pada saat itu kontrolnya itu seminggu sekali. Kalau obat aku nih kayak ada yang gak cocok, aku ngomong ke dokterku, dok kayaknya aku kurang cocok sama ini deh, soalnya habis konsumsi itu perut aku gak enak. Jadi kata dokter, coba aku ganti. Jadi diganti gitu. Yang penting kita sampaikan itu dengan cara yang sopan, pasti dokter ngerti. Nah kemudian kalau misalnya kalian ada tukar ataupun luka atau banyak banget sensasinya, ini kira-kira sembuhnya berapa lama? Sabar, semuanya itu step by step. Dan saran aku rutinin konsumsi air tajin ataupun jenang gemi atau tepung Garut. Ini bagus banget loh, ini bisa melindungi dinding lambung kita, misalnya yang ada luka, yang ada tukak, ataupun yang ada radang. Jadi konsumsinya itu adalah sebelum makan apa-apa. Misalnya pagi hari bangun tidur, habis konsumsi air putih, makan ini 30 menit sebelum sarapan. Ini adem banget ya, bagus untuk di lambung dan ini gak ada efek sampingnya. Bisa dikonsumsinya setiap hari. Ini terbuat dari 100% bahan alami. Ada yang rasa gula aren, rasa original, dan juga ada yang rasa pisang sama vanila. Jadi kalian boleh beli ataupun yang original juga ada, aku cantumkan di bawah linknya. Kemudian kalau misalnya lagi pengen sarapan, boleh sarapan bubur ataupun boleh sarapan
on. Kalau dulu aku selalu stok ini. Kalian juga wajib punya sih. Kalau nggak mau yang rasa kayak gini kan hambar bun, boleh dikasih madu ataupun pisang rebus. Biasanya aku kasih topping ataupun kurma, itu bagus banget ya. Jadi kayak gitu untuk terkait asam lambung itu pasti bisa sembuh. Yang penting kita harus mengetahui kita itu dispepsia organika, dispepsia fungsional, dan penyembuhan itu step by step. Jadi kalian gak usah takut, yang penting 3P-nya udah diterapkan, pikirannya dikontrol, bebasin aja ya. Dan makanannya terutama juga diperhatikan, sering olahraga, relaksasi, sering-sering lakukan pernapasan diafragma, karena biasanya kita cemas, kita panik juga ngap-ngapan ya, suka ngos-ngosan. Jadi semuanya itu harus disiplin, berdamai sama sensasi, agar asam lambung kalian cepat sembuh juga dan bisa aktivitas kembali seperti sedia kala. Oke ya teman-teman, cukup sekian sharing kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang selalu setia nonton video-video aku. Jangan lupa ya untuk terus dukung channel aku Adifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!